memantau harga bapokting di pasar tradisional, Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan turunkan tim gabungan. Kelompok Tani Kencana 1 Desa Gunung Manau gelar syukuran panen raya padi. Maraknya kasus konflik kebahasaan di masyarakat, Balai Bahasa Provinsi Kalsel adakan FGD bersama masyarakat Balangan. Jemput bola soal pinjaman ASN, Bank Kalsel Cabang Paringin adakan sosialisasi. Bahas soal pernikahan di bawah umur, DPRD Kabupaten Kukar kunjungi DPPKB Kabupaten Balangan. Pegawai Diskominfo Kabupaten Balangan jalani vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Ermina Suryanti, berikut batarbangan selengkapnya. Tim Gabungan Pemantau Harga Bahan Pokok Penting Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan kunjungi Pasar Tradisional Batu Mandi, Kecamatan Batu Mandi, Selasa 20 April 2021. Kemudian yang nomor 5, Tim Gabungan Pemantau Harga Bahan Pokok Penting atau Bapokting Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan mengunjungi Pasar Tradisional Batu Mandi Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan Selasa 20 April 2021. Pemantauan tersebut dilakukan guna memperoleh data mengenai harga dan kondisi ketersediaan sembako di Kabupaten Balangan secara real. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan, Ahmad Pauji mengungkapkan bahwa pemantauan tersebut merupakan usaha pemerintah guna mengantisipasi lonjakan harga saat bulan Ramadan. Jikalau harga sesuai dengan kondisi kita di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, pada umumnya naik lah, cuman masih dalam batas wajar. Ahmad Pauji menambahkan terjadi pengecualian untuk komoditas cabai, di mana lonjakan harga cabai rawit merah terjadi akibat rendahnya pasokan di tingkat petani, curah hujan yang tinggi serta karakteristik tanaman yang mudah busuk mengakibatkan harga komoditas ini terus melonjak. Adapun yang cukup melonjak ini cabai rawit sudah di atas 100 nih, 100 hampir 120-130 per kilonya. Ahmad Pauji berharap dari Dinas Pertanian Kabupaten Balangan mempunyai lahan yang luas, karena sementara ini kebutuhan akan cabai masih mendatangkan dari luar, dan semoga dengan ketersediaan lahan yang ada, dapat bekerja sama dengan instansi terkait khususnya di bidang pertanian, yang menjadi kebutuhan dapat terlaksana. Sementara itu, Marliana selaku staf Seksi Sarana Distribusi Bapokting Perdagangan menambahkan, untuk ikan seperti ikan gabus di bulan Ramadan terjadi sedikit lonjakan harga, dan sisanya untuk stok kebutuhan pokok masyarakat lainnya masih terkendali. Bella Kirarendra dan juru kamera Krisman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kelompok Tani Kencana 1 menggelar syukuran panen raya padi yang berada di area lahan sawah Desa Gunung Manau, Kecamatan Batu Mandi, Rabu 21 April 2021. Kelompok Tani Kencana 1 menggelar syukuran panen raya padi yang berada di area lahan sawah Desa Gunung Manau, Kecamatan Batu Mandi, Rabu 21 April 2021.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, Rahmadi mengungkapkan kegembiraannya meski tengah menjalankan ibadah puasa, namun hal ini tidak menyurutkan niatnya untuk mengikuti kegiatan panen padi di Desa Gunung Manau. Alhamdulillah ini luasnya 20 hektar dan hasilnya sangat bagus. Nah, mudah-mudahan ke depan kelompok tani kita ini tetap untuk menanam padi unggul dan kita yakin bahwa produksi kita akan tetap terjamin dan keamanan pangan di Kabupaten Balangan akan terjadi dengan baik. Terima kasih. Di sela acara, Bupati Balangan Abdul Hadi juga menyempatkan diri untuk turun langsung ke sawah dan meresmikan panen padi unggul bersama kelompok tani Kencana 1. Abdul Hadi berharap petani di Kabupaten Balangan bisa terus berinovasi dalam peningkatan produksi pertanian di masing-masing wilayah. Alhamdulillah bisa melaksanakan panen raya di Desa Gunung Manau. Mudah-mudahan ke depannya hasil pertanian masyarakat Kabupaten Balangan bisa lebih bagus lagi dan bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan. Oke. Ada lagi? Cukup. Ada lagi? Ada cukup. Sementara itu, salah satu anggota kelompok tani Kencana 1, Muhammad Husni turut mengucapkan terima kasihnya kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini telah memberikan dukungan dan bimbingan sepenuhnya kepada kelompok tani. Husni juga menyampaikan untuk luasan lahan sawah yang ada di Desa Gunung Manau ini sekitar 210 hektar, dan untuk luas lahan sendiri yang dipanen oleh kelompok tani Kencana 1 yakni seluas 20 hektar. Maka dari itu potensi panen di wilayah ini dirasa sangatlah baik. Dan tadi kami dari perwakilan kelompok tani memohon kepada Bupati Balangan agar kiranya dalam untuk membangunkan tabet yang berada di RT1, kemudian pembangunan saluran irigasi tersier yang berada di RT4 dan RT6. Kemudian juga memohon kepada Bupati Balangan untuk dibangunkannya pondok pertemuan untuk pertanian. M. Andre Maulana dan juru kamera Nanang Pindri Fajrianur melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan adakan diskusi kelompok terpumpun konflik kebahasaan di masyarakat bertempat di Aula Benteng Tundakan, Kamis 22 April 2021. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan adakan diskusi kelompok terpumpun konflik kebahasaan di masyarakat bertempat di Aula Benteng Tundakan, Kamis 22 April 2021. Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud, Muhammad Lutfi Baihaki mengatakan fokus grup discussion kali ini membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bahasa dan kasus-kasusnya di mana yang terbanyak terjadi di media sosial. Lutfi menyampaikan pihaknya mengundang 30 peserta yang terdiri dari perwakilan ormas, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, kemudian aparatur sipil negara dan aparat hukum. Lutfi menambahkan diskusi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat agar berbahasa yang baik dan santun. Selanjutnya untuk menumbuhkan budaya literasi media agar sosial media digunakan sesuai dengan tujuan. Melampiaskan emosi kita atau kekesalan kita atau menyebarkan berita-berita bohong di tengah masyarakat ini supaya iklim kondusif khususnya iklim masyarakat di Kabupaten Balangan ini bisa kondusif. Di samping itu, peneliti ahli media, saksi ahli bahasa Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Jahdia selaku narasumber yang menyampaikan materi bahasa sebagai alat bukti dalam penanganan kasus hukum, berharap dari adanya kegiatan diskusi kelompok terpumpun resolusi konflik kebahasaan ini dapat mengurangi pelanggaran Undang-Undang ITE. Bagaimana cara penanganannya, bagaimana kita sebagai pengguna media sosial santun berbahasa. Jadi intinya kesantunan berbahasa itu penting dalam media sosial. Dia menjelaskan untuk kasus yang ditangani di Balai Bahasa,
Sejauh ini mengenai pencemaran nama baik, selanjutnya penghinaan, hoax, kemudian kasus unsur SARA. Nadia dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bangkalsel gelar sosialisasi jemput bola terkait pinjaman ASN di Kabupaten Balangan bertempat di kantor Diskominfo Balangan Kamis 22 April 2021. Bangkalsel gelar sosialisasi jemput bola terkait pinjaman ASN di Kabupaten Balangan bertempat di kantor Diskominfo Balangan Kamis 22 April 2021. Kegiatan ini guna bertujuan agar ASN di Kabupaten Balangan itu lebih mudah untuk melakukan pinjaman ke Bangkalsel, yang mana dulu pelayanan seperti itu mereka langsung mengurus sendiri. Sekarang, dengan adanya program ini, melalui Bangkalsel melakukan pelayanan jemput bola serta menawarkan beberapa program menarik, yaitu dapat diskon bunga serta mendapatkan hadiah langsung dari Bangkalsel menyambut hari ulang tahun Kabupaten Balangan. Ahmad Rifki selaku tim lapangan Bangkalsel menyampaikan kegiatan ini pula dilakukan ke semua instansi dan tidak terkecuali sekolah-sekolah di Kabupaten Balangan. Ahmad Rifki berharap kedepannya ini akan menjadi daya tarik lebih buat Bangkalsel, jadi ASN dapat memanfaatkan kesempatan bagus yang mana biasanya nasabah mengurus sendiri berkas-berkasnya, sekarang dipermudah dengan adanya pelayanan jemput bola. Siapa tahu calon purna tugas nantinya mereka mau modal usaha untuk berwirausaha gitu. Bella Kira Rendra dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Komisi 4 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara lakukan kunjungan kerja dan silaturahmi dengan Pemkab Balangan dalam rangka bertukar informasi terkait penanganan pernikahan usia dini di Aula DPPKB Kabupaten Balangan, Kamis 22 April 2021. Komisi 4 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi dengan Pemkab Balangan dalam rangka bertukar informasi terkait penanganan pernikahan usia dini di Aula DP2KB Kabupaten Balangan, Kamis 22 April 2021. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP2KB Kabupaten Balangan, Ahmad Nasai mengatakan terkait kunjungan kerja yang diterima dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ini untuk melihat seberapa jauh penanganan masalah pendewasaan usia perkawinan muda di Kabupaten Balangan. Yang mana kata Ahmad Nasai, untuk di Kabupaten Balangan ini sendiri angka perkawinan di bawah umur sempat mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2019 hingga 2020. Lantas dengan terjadinya hal tersebut, ia berharap ke depan agar semua pihak bisa bekerja sama dalam menekan terjadinya pernikahan usia dini dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat khususnya remaja. Jadi kan dari Kutai Kartanegara juga punya masalah perkawinan usia dini ini. Jadi kami sama-sama sharing lah untuk penanggulangan supaya jangan meningkat lah untuk penekanan usia perkawinan muda ini. Mungkin itu diantaranya yang paling penting gitu Pak ya. Selain membahas penanganan terjadinya permasalahan pernikahan usia dini, Ahmad Nasai menambahkan penanganan stunting juga saling berkaitan dengan perkawinan usia muda ini. Karena dengan perkawinan usia muda dan melahirkan di usia muda, ada memberikan dampak pengaruh terhadap pertumbuhan anak sehingga anak yang dilahirkan tersebut dikhawatirkan nanti mengalami stunting. Selanjutnya, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Baharudin menyampaikan usai mendengar beberapa pemaparan dari DP2KB terkait adanya desa yang sempat tertinggal dan setelah dikembangkannya program Kampung KB, sehingga desa tersebut mampu berubah. Menurut Baharudin, dengan program yang telah diluncurkan ini, pihaknya turut mengapresiasi kerja pemerintah daerah Kabupaten Balangan yang dalam hal ini kepada DP2KB. Kalau berbicara wilayah tadi saya dengar ada
ada desa, salah satu desa yang disampaikan tadi, yang tadinya terbelakang, kemudian dengan adanya program-program yang dikembangkan tadi seperti Kampung KB, sehingga desa ini mampu berubah. Nah, mungkin ini yang bisa kami petik nantinya, bisa kami terapkan di Kabupaten Kota Kartanegara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran. Baharudin juga berharap untuk Kabupaten Balangan, dengan tingginya angka perkawinan usia muda ini bisa segera diatasi bersama dengan pembinaan nantinya. Nanda Yuliarti dan juru kamera Bella Kira Rendra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan jalani vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Kamis 22 April 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Ermina Suryanti, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan menjalani vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Kamis 22 April 2021. PLT Kepala Diskominfo Kabupaten Balangan, M. Nur mengatakan setelah menjalani vaksinasi ini diharapkan semakin menambah kekebalan tubuh guna mencegah virus COVID-19. Menurutnya, langkah ini sebagai ikhtiar untuk memiliki kekebalan terhadap virus COVID-19 tanpa terinfeksi sehingga diharapkan seluruh pegawai dapat mengoptimalkan kinerja selama masa pandemi. Ya, alhamdulillah kawan-kawan dari Dinas Kominfo cukup antusias. Sekalipun kita beberapa hari yang lalu sempat ada kawan-kawan yang merasa takut untuk divaksin. Meski telah menerima vaksin, M. Nur mengimbau pada seluruh karyawan agar tetap menerapkan protokol kesehatan baik di lingkungan kantor maupun di rumah. M. Nur juga mengajak untuk yang belum melakukan vaksin agar bisa segera divaksin, sehingga semua bisa ikut terlibat dalam program pemerintah vaksinasi COVID-19 dan Kabupaten Balangan bisa terbebas dari pandemi ini. Selanjutnya, seluruh pegawai Diskominfo Balangan juga akan melaksanakan vaksinasi kembali untuk tahap kedua pada 14-28 hari ke depan setelah divaksin COVID-19. Muhammad Rifki dan juru kamera Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.